Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Harni Marisa, pengajar sosiologi di SMA Negeri 11 Kota Bandung, Jawa Barat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memfasilitasi berbagai profil siswa, berangkat dari siswa kita yang berbeda-beda latar belakang, kemampuan sosial ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi bisa mewadahi hal tersebut. Pembelajaran ini bisa dimulai dari langkah pertamanya, yakni melakukan suatu pemetaan. Fungsi dari pemetaan ini dilakukan dengan sebuah asesmen diagnostik, yakni kognitif dan non-kognitif, untuk melihat kesiapan siswa belajar, seperti apakah sudah punya koneksi, fasilitas belajar, mengenal materi yang akan dipelajari ataupun belum. Ketika kita melibatkan indera perasa siswa, berarti di sana ada proses pembelajaran berdiferensiasi, seperti melihat, menyimak, mendengarkan, bergerak, bermain games, ataupun ice breaking. Itu pun sudah mewadahi kebutuhan belajar siswa. Pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi itu merujuk pada student center, di mana porsi pembelajaran banyak dilakukan oleh siswa. Namun, bukan berarti guru tidak memiliki peran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, justru guru dapat dijadikan sebagai motivator dan fasilitator selama proses pembelajaran berlangsung. Pada video kali ini, saya sebagai guru sosiologi kelas 11 ingin menampilkan salah satu praktik baik yang telah saya laksanakan. Pembelajaran berdiferensiasi saya wujudkan dalam model pembelajaran Project Citizen. Mula-mula, pembelajaran diawali dengan berdoa, mempersiapkan peserta didik untuk belajar, baik lingkungan fisik maupun non-fisiknya. Setelah itu, dilakukan pengecekan daftar hadir. Saya sebagai guru tentunya menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini dengan maksud agar siswa mengetahui arah dari pembelajaran. Setelah itu, pemberian motivasi dan apersepsi. Pada langkah berikutnya, siswa mengisi link asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif, guna untuk memetakan profil siswa mengenai pemahaman materi dan gaya belajar. Video kali ini menjelaskan materi sosiologi berkaitan dengan bab 2, yakni permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Maka, dari hasil asesmen diagnostik kognitif diperoleh hasil profil siswa yang sudah memahami materi, diantaranya Ikra, Keanara, Haira, Nurmala, Keisha, Rizkia, Fatan, Mulki, Zebua, Gaza, dan Humaira. Sementara profil siswa dengan kategori cukup memahami materi diantaranya Melsa, Putri, Kezia, Nazwa, Meila, Naura, dan Siti. Terakhir, kategori profil siswa yang belum memahami materi diantaranya Aditya, Alivia, Dasa, Haifa, Gali, Zaskia, Tasya, Raina, Mareta, Freya, Erlangga, Sabian, Salsa, dan Kais. Sementara untuk asesmen diagnostik non-kognitif yang berkaitan dengan gaya belajar diperoleh hasil analisis profil siswa kategori gaya belajar visual, di antaranya Ikra, Aditya, Keanara, Siti, Naura, Alivia, Rizkia, Nazwa, Keisha, Tasya, dan Azahra. Profil siswa dengan gaya belajar auditori diantaranya Fatan, Mulki, Haifa, Raina, dan Mareta. Terakhir, profil siswa dengan gaya belajar kinestetik diantaranya Kezia, Dasa, Khaira, Galih, Nurmala, Zaskia, Zebua, Meila, Putri, Freya, Erlangga, Sabian, Gaza, Humaira, Kais, Salsa, dan Melsa.
Dari hasil analisis kedua asesmen diagnostik tersebut, siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Siswa yang memahami materi disebar untuk dijadikan tutor dan pemimpin dari kelompok masing-masing. Sementara, dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif akan berkaitan dengan hasil produk dari Project Citizen tersebut. Mereka memilih akan membuat produk yang sesuai dengan minat mereka. Model pembelajaran Project Citizen merupakan model pembelajaran berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil atau civil society. Menurut Budimansyah, 2009 halaman 1, tujuan dari model pembelajaran Project Citizen adalah untuk memberikan motivasi dan memberdayakan siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Mengadopsi model pembelajaran Project Citizen yang dikembangkan oleh Profesor Dasim Budimansyah ini, saya rasa sangat cocok diterapkan pada mata pelajaran sosiologi bab permasalahan sosial. Pada langkah model pembelajaran Project Citizen sesuai sintak dari model tersebut, pertama, saya dengan siswa mengidentifikasi permasalahan. Sebelumnya, saya menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi tentang definisi, kriteria, dan faktor penyebab masalah sosial sebagai modal awal siswa melaksanakan Project Citizen. Hal ini pula saya lakukan untuk mewadahi siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditori, yakni menampilkan PowerPoint dan ceramah. Setelah kegiatan tersebut, muncul 6 tema masalah sosial yakni pendidikan rendah, pengangguran, kriminalitas, kesehatan rendah, kenakalan remaja, dan kemiskinan. Langkah kedua, tema masalah yang sudah didapatkan dikembangkan menjadi masalah sebagai bahan kajian kelas, yang kemudian muncul 6 judul dari setiap tema yang telah ditentukan. Di antaranya, 1. Rendahnya tingkat pendidikan di Papua. 2. Rendahnya pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bandung. 3. Kesulitan ekonomi sebagai pemicu maraknya pencurian di Kota Bandung. 4. Manisnya gula, pahitnya realitas. Ini mengangkat masalah penyakit diabetes. 5. Aksi kelitih remaja di Yogyakarta. 6. Keterkaitan tingkat kemiskinan dengan tingginya rasio stunting di Kota Bandung. Langkah berikutnya, setiap kelompok mencari informasi dari berbagai sumber. Informasi ini didapatkan, kemudian nanti hasil akhirnya setiap kelompok akan membuat solusi dari permasalahan yang mereka dapatkan, sehingga kita mampu menggali daya berpikir kritis siswa menghadapi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Setelah informasi tersebut dirasa cukup untuk menunjang permasalahan yang dibahas, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan portofolio kelas. Setiap kelompok berhak menentukan produk dari portofolio tersebut akan berbentuk seperti apa. Akhirnya, sesuai gaya belajar mereka, ada 3 kelompok yang memilih untuk membuat infografis dari Canva, dan 3 kelompok lagi membuat portofolio yang memanfaatkan dari kardus dan karton, serta alat-alat bekas kegiatan P5 atau kegiatan proyek Profil Pelajar Pancasila, Suara Demokrasi 2 minggu yang lalu. Nah, hal ini memanfaatkan dan mempergunakan kembali sampah kertas untuk mengurangi limbah. Setelah semua kelompok selesai membuat produk, langkah berikutnya adalah gelar kasus, yakni mempresentasikan dan menyajikan hasil portofolio di depan kelas. Nah, dalam proses gelar kasus ini, setiap kelompok memaparkan permasalahan sosial yang terjadi sesuai dengan judulnya masing-masing hingga solusi yang mereka berikan hasil dari analisis setiap kelompok. Terakhir, dari kegiatan Project Citizen ini merefleksikan pengalaman belajar mereka. Saya membuat refleksi pengalaman belajar menggunakan aplikasi Mentimeter dan responnya positif. Kesimpulannya, dari kegiatan Project Citizen ini bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berharga. Proses kegiatan belajar mengajar menjadi kompleks, terlebih mata pelajaran sosiologi di kelas 11 sebanyak 5 JP. 1 JP itu terdiri dari 45 menit, sehingga siswa benar-benar merasakan pembelajaran yang sesungguhnya.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku dan teman-teman bisa juga mempelajari terkait dengan masalah sosial dengan segala solusinya. Setelah menyelesaikan Project Citizen ini, saya dapat mengetahui bahwa ternyata banyak permasalahan sosial di dalam kehidupan kita dan permasalahan-permasalahan tersebut dapat terkait satu sama lain berhubungan gitu ya. Menyenangkan, seru dan juga informatif. Dan yang paling menarik bagi saya adalah saya baru mengetahui bahwa adanya krisis pendidikan di Papua. Permasalahan sosial ini ternyata banyak ya di Indonesia. Pelajaran kali ini sangat membantu dan sangat informatif ya. Sejatinya, setiap siswa memiliki keunikan tersendiri dan melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa dengan keunikan bakat dan minatnya dapat merasakan proses pembelajaran dan pengalaman belajar yang menyenangkan.